Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ani Setiana dari kelas PIAUD A semester 5. Di sini saya akan presentasikan tentang mode pembelajaran yang ada di TK. A. Pengertian mode pembelajaran. Istilah mode pembelajaran diambil dari dua suku kata, yaitu mode dan pembelajaran, di mana masing-masing kata tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Mode pembelajaran suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu hal yang nyata dan dikonvensi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Sedangkan pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk mempelajarkan siswanya atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan diharapkan kegiatan pembelajaran dalam implementasinya mengenai banyak istilah untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Saat ini, begitu banyak macam strategi ataupun metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Mode pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk pembelajaran kurikulum atau rencana pelajaran jangka panjang. Merancang bahan-bahan pembelajaran dan bimbingan pembelajaran di kelas atau lainnya. Mode pembelajaran adalah suatu desain atau rencana yang menggambarkan proses rincian dan menciptakan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran, sehingga terjadi perubahan dalam perkembangan anak pada diri anak. Adapun mode pembelajaran memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. 2. Mempunyai misi atau tujuan pendidik tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan untuk memperbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan urut langkah-langkah pembelajaran, adanya prinsip-prinsip reaksi, sistem sosial, dan sistem pendukung. Keempat, bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu mode pembelajaran. Yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan mode pembelajaran. Dampak tersebut meliputi dampak pembelajaran, yaitu hasil belajar yang diukur. 2. Dampak pengiring, yaitu hasil belajar jangka panjang. Yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman mode pembelajaran yang dipilih. Ada mode-mode pembelajaran. Ada beberapa pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini. Di antaranya mode pembelajaran klasikal. Mode pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana ada waktu yang sama. Kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Mode pembelajaran ini merupakan mode pembelajaran yang paling awal digunakan di TK, dengan sarana pembelajaran yang umumnya sangat terbatas, serta kurang memperhatikan minat individu anak. Seiring dengan perkembangan teori yang berkembang model pembelajaran, model ini sudah banyak ditinggalkan. Adapun kelebihan, guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas,
dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, mudah menyiapkan dan melaksanakannya. Guru mudah menerangkan pembelajaran dengan baik, lebih ekonomis dalam waktu, memberi kesempatan pada guru menggunakan pengalaman dan menggunakan bahan belajar yang luas, membantu siswa untuk mendengar secara aktual, kritis, dan penuh perhatian. Jika digunakan dengan tepat, maka dapat menstimulasikan dan meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik. Kekurangannya mudah menjadi verbalisme yang visual menjadi rugi, dan yang auditif atau mendengarkan yang benar-benar menerimanya. Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Keberhasilan metode ini sangat tergantung pada siapa yang menggunakannya. Yang kedua, mode pembelajaran kelompok atau pembelajaran komparatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam sistem pembelajaran komparatif akan memungkinkan guru mengolah kelas dengan lebih efektif dan siswa dapat saling mengerjakan sesama siswa lainnya. Kelebihannya, melalui pembelajaran komparatif, siswa tidak terlalu tergantung pada guru. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Memberdayakan setiap siswa atau lebih tergantung bertanggung jawab. Keberhasilan kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk tatap muka, melakukan interaksi dan diskusi, untuk saling memberi dan menerima informasi dari kelompok lain. Kekurangannya, mudah pembelajaran ini. Siswa mempunyai kelebihan dan akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan kurang. Akibat keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dan kelompok. Jika kalau pembelajaran sesama siswa tidak efektif bila dibandingkan dengan pembelajaran langsung dari guru, bisa terjadi cara pembelajarannya yang demikian apa yang harus dipelajari dan dapat dipahami dengan dicapai oleh guru. Keberhasilan pembelajaran komparatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang, dan ini tidak mungkin tercapai hanya dalam waktu satu atau beberapa kali menggunakan strategi. Yang ketiga, mode pembelajaran berdasarkan area atau minat lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan melakukan prinsip individualisasi pengalaman bagi setiap anak, membantu anak untuk pilih-pilihan melalui kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan sistem area adalah adanya kebebasan minat anak didik untuk meraih sesuatu yang mereka inginkan tanpa adanya tekanan yang berarti. Hampir tidak ada batasan atau tekanan dalam pendekatan ini.
Jika guru mampu memfasilitasi siswa permainan yang diminati anak didik, mereka akan memperoleh pengalaman belajar yang mendalam atas permainan yang dipilih tersebut. Kelemahan pembelajaran sistem area yang menekankan belajar berdasarkan minat adalah anak didik hanya memilih satu atau dua area permainan yang memang benar-benar menjadi minatnya. Sementara area permainan lain yang mungkin justru sangat penting tidak dipilihnya karena tidak diminati. Kelemahan lain dari pembelajaran ini adalah terbukanya kemungkinan anak untuk berpindah area mainan berkali-kali sebelum anak tersebut menyelesaikan area permainan awalnya. Serba sistem area memungkinkan untuk menjalankan pembelajaran pada minimal 4 area sekaligus. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kata salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.